Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Cahyani, NPM 1811050110 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya sedang melakukan PPL di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dengan DPL Ibu Uswatun Hasanah MPDI. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya buat guna memenuhi tugas PPL. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada vektor. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau masuk ke materi, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mampu menentukan besar atau panjang vektor di R3, kemudian mampu menentukan kesamaan dua vektor di R3, kemudian mampu menentukan vektor satuan di R3, kemudian mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor di R3, selanjutnya mampu menyelesaikan operasi perkalian vektor dengan skalar di R3, kemudian mampu menyelesaikan operasi perkalian vektor antara dua skalar di R3, dan yang terakhir mampu menentukan sudut-sudut khusus yang dibentuk antara dua skalar di R3. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama sampai yang kelima saja. Nah, lanjut saja, kita langsung ke materi ya. Nah, yang pertama di sini operasi aljabar pada vektor di R3 itu yang pertama ada besar atau panjang vektor. Nah, untuk mencari besar atau panjang vektor itu sama dengan mencari panjang atau besar vektor di R2. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, di sini misalkan nih ada vektor A sama dengan A1, A2 dan A3, kemudian ada vektor B sama dengan B1, B2 dan B3, maka untuk mencari besar vektor A-nya itu sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, dan untuk mencari besar vektor B-nya sama ya, yaitu akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, untuk melatih kemampuan kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada soal, tentukan besar vektor A jika A sama dengan min 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langsung kita jawab ya. Jadi, untuk mencari besar vektor A, tadi kan sudah diketahui rumusnya ya yang di atas tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nilainya. Jadi, besar vektor A sama dengan akar A1-nya tadi kan min 3 ya, jadi min 3 kuadrat ditambah A2-nya 4 kuadrat ditambah A3-nya 5 kuadrat. Nah, sama dengan akar 50. Dari mana akar 50? Ya, dijumlahkan. Jadi min 3 kuadrat itu kan sama dengan 9, kemudian 4 kuadrat itu sama dengan 16, dan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi 9 ditambah 16 ditambah 25 itu hasilnya akar 50. Nah, akar 50 itu berapa? Jadi akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Bagaimana bisa 5 akar 2? Jadi akar 50 itu kan sama dengan akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 itu kan sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 akar 2. Nah, selanjutnya kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor dikatakan sama itu bagaimana sih? Kenapa dikatakan sama? Oke, jadi dua vektor dikatakan sama apabila kedua vektor itu memiliki besar dan arah yang sama. Jadi, jika vektor A dan vektor B adalah divektor sama, maka vektor A sama dengan vektor B. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang vektor satuan. Nah, vektor satuan itu mencarinya sama dengan yang di R2 ya. Jadi langsung saja ke rumusnya, yaitu vektor E atau vektor satuan. Jadi E itu melambangkan vektor satuan. Nah, sama dengan vektor A per panjang vektor A, atau sama dengan 1 per akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikalikan dengan vektor A-nya, yaitu A1, A2, dan A3. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor itu yang bagaimana? Ya,
Jadi penjumlahan dan pengurangan vektor itu, kalau penjumlahan ya tinggal dijumlahkan kedua vektornya yang sejenis. Kemudian kalau pengurangan ya tinggal dikurangkan saja vektor yang sejenis. Jadi nih misalnya ada vektor A yaitu A1, A2 dan A3, kemudian ada vektor B yaitu sama dengan B1, B2 dan B3, maka vektor A ditambah vektor B yaitu sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2 dan A3 ditambah B3. Jadi ditambahkan dengan yang sejenis. Nah, lalu bagaimana dengan yang pengurangan? Nah, sama. Jadi untuk pengurangan juga dikurangkan dengan yang sejenis. Jadi misalkan vektor A dikurang vektor B yaitu sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, dan A3 dikurang B3. Nah, agar kalian lebih paham, semuanya lebih paham, maka di sini ada contoh. Nih contohnya misalnya nih, jika vektor A sama dengan 1, 2, 3 dan vektor B itu 2, min 4, 7, maka tentukan vektor B dikurang vektor A. Jadi vektor B dikurang vektor A, ingat ya. Tadi kalau pengurangan tinggal dikurangkan saja. Jadi vektor B-nya tadi kan sudah diketahui berapa nilainya, yaitu 2, min 4, dan 7. Kemudian vektor A-nya 1, 2, dan 3. Jadi tinggal dikurangkan. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1, min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Kemudian 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan skalaar. Nah, oke, perkalian vektor dengan skalaar itu yang bagaimana sih? Bagaimana? Iya, jadi perkalian vektor dengan skalaar itu misalnya nih ada vektor A sama dengan A1, A2, dan A3 dan K adalah skalar atau bilangan real. Maka, nah jadi K itu melambangkan skalar, lambang dari skalar. Nah, maka perkalian vektor dengan skalaar yaitu sama dengan skalar dikali A1 dikali A2 kemudian dikali A3. Jadi skalarnya itu dikalikan ya. Nah, sebagai contohnya nih, misalkan ada vektor A sama dengan 3, min 6, dan 5, maka tentukan 6 kali vektor A-nya. Jadi 6 kali vektor A. Nah, pembahasannya yaitu 6 kali vektor A sama dengan 6 dikali vektor A-nya tadi berapa nilainya, yaitu 3, min 6, dan 5 sama dengan 6 dikalikan 3 yaitu 18, 6 dikalikan min 6 sama dengan min 36. Ingat ya, min dikalikan plus hasilnya min. Nah, kemudian 6 dikali 5 yaitu hasilnya 30. Jadi perkalian skalaar 6 kali vektor A yaitu sama dengan 18 min 36 dan 30. Nah, oke. Itulah cuplikan video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.